Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu adalah sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa setiap yang bernyawa, setiap orang yang hidup di dunia ini, segala sesuatu hal dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Jadi semua selain Allah, semua selain Allah akan meninggal, akan fana, termasuk manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa kemudian menjadi kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan kita bahas pada kesempatan kali ini salah satu tafsir dari ayat-ayat tentang kematian yang pasti mendatangi manusia, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 35 dan nanti di surah An-Nisa ayat 78. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman. Semoga teman-teman di sana dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan baca pada tafsir Al-Wadih karangan seorang ulama Al-Azhar, yaitu Syekh Muhammad Mahmud Hijazi, pada kitab tafsirnya yaitu namanya Tafsir Al-Wadih, surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi kita akan baca mukaddimah dari ayat ini agar kita mempunyai gambaran tentang asbab wurud daripada ayat ini. Laqad kanu yamannuna anfusuhum bimautin nabi. Maka mereka, orang-orang kafir itu menginginkan kematian Nabi Muhammad SAW. Fayashmatuna fihi. Maka mereka akan menjadi gembira akan hal tersebut, gembira akan kematian Nabi. Wa yastarihuna minhu, dan mereka menjadi bebas dari Nabi Muhammad SAW. Fanafa anhu asyamatah bihadha. Maka mereka menafikan asyamatah. Syamatah itu bergembira dengan musibah orang lain. Wa qada'ahu al-adlu bi annahu la yukhallad fid dunya ahad. Maka Allah menghukumi dengan hukum yang adil bahwasanya la yukhallad fid dunya ahadun, tidak ada satupun yang dikekalkan di dunia ini. Fala anta, termasuk kamu Muhammad, walahum bibaqina fiha, dan juga mereka orang-orang kafir itu. Fa idza kana al-amru kadzalik afa imitta fayabqawnahum ahya. Apabila demikian, apabila engkau mati, apakah mereka akan selalu dalam keadaan hidup? Afa imitta fahum khalidun. Apakah ketika engkau mati wahai Muhammad mereka akan kekal? La kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak, setiap nafas, setiap jiwa dha'iqatul maut akan merasakan maut, akan merasakan kematian. Wa kullu syai'in halikun illa wajhah, dan setiap sesuatu akan musnah illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu, Allah lah yang mempunyai hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah turja'un, kita semua dikembalikan. Fal mautu nihayatu kulli hayyin, dan kematian itu adalah akhir dari setiap sesuatu yang hidup. Wasabilu kulli nafsin, dan jalan setiap jiwa, artinya setiap jiwa akan menuju kematian. Wala yabqa illal hayy al-qayyum, dan tidaklah kekal kecuali al-hayyul al-qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha qayyum, yang maha menegakkan, al-baqi, yang maha kekal, ba'da fana'i khalqihi, setelah sirnanya ciptaannya.
Fa'tabiru ya ulil absar, hendaklah engkau mengambil pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai absar, mempunyai mata hati. Wa'lamu, ketahuilah, anna Muhammadan rasulun, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah terdahulu, artinya dia telah dilalui min qablihi, dari sebelumnya ar-rusul. Nabi Muhammad itu adalah rasul, dan sebelum Nabi Muhammad ada rasul-rasul yang lain. Wa tawallallah dinahu bin nasri wal hiwayah. Wa tawalla, dan akan mengurus, Allah akan mengurus dinahu, kepada agamanya, bin nasri wal hiyatah, dengan kemenangan, wal hiyatah, dan penjagaan. Fahakada yahfadullah dinaka, maka demikian Allah akan menjaga agamamu, ba'da mautika, setelah kematianmu wahai Muhammad. Ya Muhammad, madam al-Qur'anu mawjudan, selama Al-Quran masih hidup. Jadi di ayat ini dijelaskan dalam penafsiran beliau bahwasanya orang-orang kafir itu menginginkan Nabi Muhammad meninggal, mati, dan mereka mengambil kematian itu sebagai syamatah, ya, berbahagia dengan kematian Nabi karena sudah terlepas dari Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah ketika Nabi Muhammad meninggal mereka juga akan hidup kekal? Tidak. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwasanya tidak ada seseorang pun yang kekal di dunia ini. Semua akan merasakan kematian, semua akan sirna, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah jalan yang pasti. Orang yang hidup pasti menuju kematian. Makanya kita disebutkan bahwasanya kita ini sedang menuju kepada Allah. Cara menuju kepada Allah gimana? Ya, dengan melalui kematian. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan sirna. Maka hendaklah kita memperhatikan ini, dan ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang kemudian sebelumnya telah diutus rasul-rasul juga. Dan Allah lah yang kemudian menjaga agama ini dengan pertolongan dan penjagaan. Jadi Nabi Muhammad itu akan meninggal, tetapi Allah lah yang akan menjaga ini. Dengan dikatakan di sini selama Al-Quran masih ada. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul, tetapi walaupun beliau nanti meninggal, agama ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama masih ada Al-Quran. Maka ini pentingnya teman-teman kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, karena ini adalah warisannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang, termasuk kalian ya teman-teman IAT ini, termasuk orang yang mempelajari Al-Quran dan berdakwah dengan Al-Quran. Nah itu ya, jadi sebenarnya ayat ini berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang kafir menginginkan beliau meninggal. Tetapi sebagai al-ibrah laisa bi khususi sabab walakin bi umumil lafzi. Al-ibrah la bi khusus sabab walakin bi umumil lafzi. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya termasuk kita di sini pasti akan meninggal, dan kematian itu tidak perlu kita takuti teman-teman. Tidak perlu kita takuti. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya akan mati, maka harus kita mempersiapkan kematian itu. Mempersiapkan kematian itu bagaimana? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan meninggalkan larangan-larangannya. Insya Allah kalau kita menjadi hamba yang seperti itu kita akan tidak takut kepada kematian itu. Orang yang takut kepada kematian biasanya ketika dia banyak bermaksiat kepada Allah, sehingga takut nanti kalau meninggal akan diadab. Makanya ini pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kematian itu sesuatu yang normal. Setiap yang hidup pasti mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Cuman masalahnya apakah kita sudah mempersiapkan kematian itu? Ini kebanyakan orang-orang lalai. Kebanyakan orang-orang lupa bahwasanya kematian ada di depannya yang harus dipersiapkan. Kalau sudah lupa kepada kematian, biasanya hidup di dunia dengan tanpa perhitungan, tidak memperhatikan semua tugas-tugas yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Nah, maka ini pentingnya kita
Ketika mengetahui kullu nafsin dha'iqatul maut, kita yakin bahwasanya semua orang akan mati, maka di balik ini adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Jangan kita mati dalam keadaan na'udzubillah misalkan su'ul khotimah, tidak mempersiapkan apa-apa. Jadi perlu kita mempersiapkan bekal kita menuju akhirat ini. Baik, itu yang penafsiran dari surah Al-Anbiya ya, surah Al-Anbiya. Sekarang kita berganti ke surah An-Nisa ya, An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim, ayatnya begini. Takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Jadi mahallu syahid sebenarnya di sini ainama takunu, itu sebelumnya ada potongan ya, saya tidak masukkan, maaf, itu ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyaidanah. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul mautu, kematian akan mendatangi kalian, walau sekalipun kuntum ada kamu sekalian, fi burujin, di dalam bangunan, musyayyadah yang kuat ya. Kita lihat penafsirannya ya. Langsung pada paragraf yang berkaitan dengan ayat ini. Qul lahum ya Muhammad, katakanlah bagi mereka wahai Muhammad, malakum taq'uduna 'anil qital hubban fid dunya. Kenapa kalian tidak mengikuti perang dan lebih mencintai kepada dunia? Wa mata'uha qalilun fanin, dan dunia itu kesenangannya adalah qalil, sedikit. Fanin adalah sesuatu yang sirna. Wal akhiratu mata'uha baqin daimun la kadara fihi wa la ta'ab. Adapun akhirat, kesenangannya itu kekal selamanya, daim selamanya, la kadara fihi wa la ta'ab. Tidak ada capek lagi ya, tidak ada capek lagi ketika berada di akhirat itu. Jadi murni kita di sana bahagianya 100%. Kalau di dunia kebahagiaan itu pasti diliputi juga dengan kesedihan. Ada senang, ada sedih kalau dunia. Tapi kalau di akhirat, la kadara fihi wa la ta'ab. Sudah enggak ada usaha lagi, sudah enggak ada, semuanya sudah tidak ada capek, semuanya sudah enak. Wa hiya liman khafallaha wa amtasala amrahu wa akhadha li nafsihi al-wiqayata min adzabiha. Wahia liman khafallah, dan akhirat itu liman khafallah, bagi orang yang takut kepada Allah, wamtathala amrahu, dan menjalankan perintah Allah, wa akhadha li nafsihi al-wiqayah, dan mengambil bagi dirinya al-wiqayah, perlindungan, min adzabiha, dari azab Allah. Fa antum muhasibuna ala a'malikum, maka kamu sekalian muhasibuna ala a'malikum, akan dihisab atas amal-amal kalian. In khairan fa khairun, jika kalian melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, fa khairun, maka dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran, apabila kalian melakukan kejelekan, fa syarrun, akan dibalas dengan kejelekan. Wala tuzlamuna fatila, dan tidak akan dizalimi fatila sedikit pun. Nah, jadi kenapa kalian, dalam penafsir ini, kenapa kalian tidak ikut perang, katanya Nabi. Tidak ikut perang, padahal kalian tidak ikut perang itu karena kalian cinta dunia. Ketahuilah dunia itu adalah sesuatu yang kesenangannya sedikit, kesenangannya hilang, bisa hilang, sirna. Sedangkan akhirat itu kesenangannya kekal, tidak ada capek lagi di sana. Dan itu disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjaga dirinya dari azab Allah. Maka nanti kalian akan dihisab atas amal-amal kalian. Apabila kalian melakukan kebaikan, akan dibalas kebaikan.
apabila kalian melakukan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Wala tudzlamuna fatila, tidak akan dizalimi sedikit pun, ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbah min khardal, sekalipun ada seperti habbah, biji min khardal dari sawi, ya. Jadi tidak akan dizalimi sedikit pun seberat biji sawi. Li ayyi insan ataina biha, maka setiap manusia kita akan mendatangkan dengan kebaikan. Jadi kalian melakukan kebaikan di dunia ini walaupun bersedekah, ya, bersedekah. Makanya sampai ada ittaqun nara walau bisyikki tamrin. Bertakutlah kalian kepada api neraka walau bisyikki tamrin, walaupun dengan setengah buah kurma, ya. Kalian misalkan bersedekah kepada seseorang, bukan satu buah kurma, setengah buah kurma, itu pun akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal yang ada di dunia ini dibalas oleh Allah sekecil apapun. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun, ya. Jadi tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Nggak beda, teman-teman, apa balasannya Allah dengan yang ada di dunia ini. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang penuh dengan tipu-tipu, ya. Orang tidak salah dibuat salah, orang yang salah bisa lolos di pengadilan. Tapi kalau pengadilannya Allah, semua akan diberikan haknya, tidak akan terzaliminya sedikit pun. La tuzlamuna fatila, ya. Wa kafa bina hasibin ma lakum takhafuna al-harb. Kenapa kalian takut kepada perang? Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi kusurin aliyah, sekalipun kalian ada di kusur, ada di istina-istina aliyah yang tinggi. Wa burujin musyayyadah, dan ada di bangunan musyayyadah yang sangat kuat. Famalakul mauti la tuhjizuhul hawajizu, maka malaikat maut itu la tuhjizuhul hawajiz, tidak akan bisa dihalangi al-hawajiz oleh penghalang. Gak ada yang bisa menghalangi malaikat maut. Wala ta'uquhul awaqiq, tidak bisa mencegah kepada malaikat itu al-awaqiq, apa pencegah. Gak ada yang bisa mencegah apapun. Wa kam min muharibin naja, betapa banyak dari orang yang muharib, berperang, naja, semangat. Wa qa'idun anil harbi, adapun orang-orang yang tidak berperang, mata hatfa amfihi, meninggal dalam keadaan biasa. Maksudnya meninggal di kasur, ya. Jadi kan orang berperang itu memang dekat dengan kematian karena berurusan dengan pedang, dengan senjata. Tetapi banyak yang selamat. Tetapi banyak juga orang gak ikut berperang, tidur di atas kasurnya, meninggal, ya, meninggal dalam keadaan sakit dan lain-lain. Maka bukan kemudian perang itu yang menjadi penyebab kematian. Malaikat maut pasti akan menjemput walaupun orang itu berada di sebuah benteng yang sangat kokoh, berada di bangunan yang kokoh. Falanamat a'yunul jubana, ini sebuah ungkapan yang diungkapkan, maksudnya apa? Tidak layak bagi seorang pengecut itu untuk merasakan tidur dan ketenangan jiwa, ya. Tidak layak bagi orang pengecut untuk merasakan ketenangan tidur dan ketenangan jiwa. Falanamat a'yunun jubala, ya. Tidak akan tidur mata-matanya orang pengecut, ya. Artinya kalau orang menjadi pengecut, ya hidupnya ya nggak layak dia bersenang-senang, ya. Maka keberanian, kemudian kepahlawanan, itulah orang-orang yang dapat merasakan kedamaian, ketenangan. Adapun orang yang pengecut, ya, nggak ikut perang, maka mereka sebenarnya nggak pantas untuk tidur dengan lelap ataupun mendapatkan rohah, mendapatkan kenyamanannya. Jadi dalam penafsiran ini bahwasanya dalam ayat ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, jadi kematian itu akan tetap menjemput kepada siapapun
walaupun dia berada di tempat-tempat yang terlindungi, di bangunan yang terlindungi, karena malaikat maut itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi untuk datang. Nah, baik, jadi teman-teman, kesimpulannya dari tafsir ini adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti, kita tidak bisa lari dari kematian itu, tetapi yang wajib kita ingat di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan hal-hal sebelum kematian dengan amal-amal soleh dan menghindari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih bagi yang sudah mendengar sampai akhir. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.